Pemirsa, ketegangan antara Thailand dan Kamboja terus meningkat tajam setelah jet tempur Thailand menjatuhkan bom ke sasaran militer Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan pada Kamis waktu setempat. Aksi ini memicu bentrokan bersenjata yang menewaskan sedikitnya 8 warga sipil dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Serangan tersebut terjadi sehari setelah 5 tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat. Insiden itu memperburuk hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus mendorong Thailand menutup seluruh jalur penyeberangan perbatasan dan menarik duta besarnya dari ibu kota Phnom Penh, di mana sementara itu Komando Militer Wilayah Timur Laut Thailand menyatakan telah mengerahkan jet tempur F-16 dan menghancurkan 2 unit pendukung militer Kamboja dengan serangan hanya ditujukan pada sasaran militer. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengkonfirmasi bahwa 2 bom dijatuhkan di jalan dekat kompleks Candi Preah yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, ketegangan kedua negara memuncak saat militer Thailand menuduh pasukan Kamboja menembaki pangkalan militer di dekat Kuil Tamuentom yang merupakan wilayah sengketa di selatan Provinsi Surin. Namun demikian, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja membantah tudingan tersebut dan menyatakan pasukannya hanya merespon serangan tak beralasan dari pihak Thailand. Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran lebih dari 3 tahun lalu, aksi protes meluas terjadi di seluruh wilayah Ukraina pada hari Kamis waktu setempat. Ya, di mana aksi unjuk rasa ini bukan terhadap Rusia maupun Presiden Vladimir Putin, melainkan terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan anggota parlemen negara tersebut. Dilansir oleh CBS News, unjuk rasa ini terjadi setelah Zelensky menandatangani sebuah RUU menjadi undang-undang untuk memberi Jaksa Agung Ukraina lebih banyak kekuasaan atas 2 badan anti korupsi yang dikenal memiliki independensi yang kuat. Bahkan beberapa jam sebelum Zelensky menandatangani RUU tersebut, ribuan orang di ibu kota Kiev, kota Lviv di Ukraina Barat, Dnipro di timur, dan Odessa di selatan mengungkapkan rasa frustrasi dan ketakutan dengan menentang larangan darurat militer terhadap pertemuan massa unjuk datang dan berunjuk rasa. Tidak hanya itu, kekhawatiran mereka berakar terhadap otonomi Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina dan Kejaksaan Khusus Anti Korupsi yang selama ini telah berupaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Di sisi lain, sejumlah kritikus berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut merupakan pembalasan politik dari pemerintah setempat. Amerika Serikat dan Israel mengecam rencana Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara. Amerika Serikat dan Israel menyebut rencana Prancis tersebut hanya akan memperburuk konflik geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat mengkritisi rencana Prancis untuk mengakui keberadaan negara Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, pengakuan Prancis terhadap negara Palestina hanya akan menguntungkan kelompok Hamas dan menghambat upaya perdamaian. Dalam unggahannya di media sosial, Rubio menyatakan Amerika Serikat menolak tegas rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurut Rubio, tindakan Prancis tersebut akan melukai perasaan para korban perang Israel dan Hamas. Kecaman terhadap langkah Prancis yang akan mengakui keberadaan negara Palestina juga datang dari pemerintah Israel. Wakil Perdana Menteri Israel Yariv Levin menyebut rencana Prancis mengakui Palestina sebagai negara akan menjadi noda dalam sejarah Prancis dan hanya akan melegalkan bantuan terhadap kelompok teroris. Sementara Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyebut keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina sebagai tindakan sepihak. Katz menyebut tindakan Prancis akan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berbagai sumber, IDF Channel. Israel dan Amerika Serikat menarik diri dari perundingan gencatan senjata di Gaza yang digelar di Doha pada Kamis kemarin. Amerika Serikat menyebut pengunduran diri dilakukan karena menilai Hamas tak memiliki itikat baik untuk gencatan senjata. Israel dan Amerika Serikat kompak menarik delegasi mereka dari perundingan gencatan senjata di Gaza pada Kamis kemarin. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyebut ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perundingan
akibat tidak adanya itikat baik dari kelompok Hamas dalam perundingan yang digelar di Doha, Qatar. Penarikan diri Israel dan Amerika Serikat pun memperpanjang kemunduran dalam upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina, sekaligus menambah ketidakjelasan rencana pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Witkoff dalam pernyataannya menyebut para mediator telah melakukan upaya yang signifikan untuk terwujudnya gencatan senjata Israel-Hamas. Namun Witkoff menyebut Hamas tidak terlalu berniat untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, Washington sekarang akan mempertimbangkan opsi alternatif untuk memulangkan para sandera Israel serta mencoba menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi rakyat Gaza. Di sisi lain, Hamas mengatakan terkejut dengan pernyataan Witkoff dan mengklaim keberadaan kelompok ini telah diterima dengan baik oleh para mediator untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Perancis akan mengakui Palestina sebagai negara pada sidang Majelis Umum PBB di September 2025 mendatang. Ya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut gencatan senjata di Gaza harus segera dilakukan seiring dengan rencana pengakuan negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan secara resmi mengumumkan pengakuan Prancis terhadap negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB di New York di September 2025 mendatang. Adapun saat ini negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB. Adapun beberapa negara anggota Uni Eropa termasuk Spanyol telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Sementara Prancis akan menjadi kekuatan Eropa yang paling signifikan dalam pengakuan terhadap negara Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut baik keputusan Prancis untuk bergabung dengan negaranya dalam mengakui kemerdekaan Palestina. Sanchez menilai hal itu akan melindungi solusi untuk konflik Israel-Palestina yang hingga kini belum usai. Namun negara-negara sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris masih belum ingin mengikuti langkah 140 negara tersebut. Terkait dengan rencana pengakuan negara Palestina oleh Prancis, Macron menyebut gencatan senjata harus segera dilakukan. Selain itu, seluruh sandera harus dibebaskan serta bantuan kemanusiaan dalam skala besar harus segera disalurkan ke Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, pemerintah Malaysia bersiap untuk membagikan sejumlah dana masyarakat setempat hingga menurunkan harga bahan bakar minyak di bulan Agustus-Desember 2025. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat atas dukungan terhadap reformasi negara, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Negeri Jiran. Kabar menyenangkan bagi masyarakat negeri jiran, di mana pemerintah Malaysia berencana akan membagikan uang untuk rakyat hingga menurunkan harga bahan bakar minyak pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat atas dukungan terhadap reformasi negara. Sementara itu, penghargaan ini merupakan kejutan yang telah dijanjikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada rakyat Malaysia sejak beberapa waktu lalu dengan momen yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 2025 mendatang. Nantinya program pembagian uang bertajuk Sumbangan Asas Rahma atau SARA sebanyak RM100 Malaysia atau setara Rp385.638 akan diberikan satu kali kepada seluruh warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas dengan periode pembagian mulai 31 Agustus hingga 31 Desember 2025. Di mana pendistribusian dana dilakukan melalui mekanisme transfer kepada kartu identitas Malaysia atau MyCard tanpa memandang status dan golongan, termasuk mengumumkan cuti tambahan 1 hari di tanggal 15 September 2025 atau sehari menjelang Hari Malaysia 16 September mendatang. Adapun pemerintah Malaysia juga akan mengalokasikan anggaran RM600 juta Malaysia untuk program jualan rahmah atau penyediaan bahan pokok murah bagi masyarakat, dengan turut memperluas cakupan kawasan penjualan. Tidak hanya itu, pihak setempat menjanjikan tidak akan ada kenaikan tarif tol di 10 jalan utama dengan bantuan subsidi pemerintah senilai RM500 juta Malaysia. Kemudian menurunkan harga petrol RON 95 menjadi Rp1,99 Malaysia per liter, serta menurunkan tagihan listrik mencapai 14% demi masyarakat negeri jiran. Berbagi sumber, IDEX Channel.